Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-21. Bapak Ibu sekalian, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberitakan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberitakan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Ada hal yang sangat mengejutkan ketika Tuhan di Nazaret sedang membaca kitab nabi-nabi, di mana orang membaca kitab Nabi Yesaya ini sudah 800 tahun. Hal yang pertama, sudah 800 tahun orang membaca bolak-balik, baca balik, yang mengatakan pada begini. Ini kita baca dalam kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus berkata, hari ini dalam kitab pasal 21, pada hari ini genaplah nas ini digenapi setelah kalian mendengarnya. Berarti hari ini waktu Tuhan mengumumkan kepada orang-orang yang ada untuk mendengarkan pembacaan kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya 800 tahun digenapi. Karena dialah yang diurapi, dialah yang datang dari Tuhan, dan dialah Tuhan sendiri yang menebus umat manusia untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Kita tahu tahun rahmat Tuhan adalah tahun Yobel. Musa menuliskannya dalam kitab Imamat, dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Pada Imamat 25 ayat 8-17 dikatakan begini. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7. Pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, sebab akulah Tuhan Allahmu. Puluhan tahun yang lalu, ketika Musa telah membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, oleh karena turut campur tangan Tuhan untuk membebaskan umatnya, dikatakan dalam Imamat akan ada tahun Yobel. Tahun Yobel ada tahun pembebasan, tahun pembebasan bagi tawanan, tahun pembebasan untuk melepaskan selesai hutang piutang. Dikatakan begini, janganlah kamu merugikan satu sama lain, sebab aku adalah Tuhan Allahmu, dalam Imamat 25. Tahun Yobel ada tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah yang Tuhan berikan. Hidup sekarang ini yang Tuhan berikan ada tahun anugerah bagi kita. Maka itu pengampunan akan dosa itu diberlakukan. Tetapi kalau kita mati, tidak ada lagi pengampunan. Dalam perjanjian lama, ketika orang berdosa, melakukan kesalahan, melanggar apa yang Tuhan firmankan, maka dia harus menghadap imam yang ada di bait suci. Tetapi sebelum masuk ke dalam, dia harus dibasuh dari dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan persembahan korban. Korban adalah sapi atau domba. Domba yang tidak bercacat.
harus dikorbankan. Dan kemudian imam-imam itu juga mendoakan untuk pengampunan. Kita pun harus minta pengampunan dosa. Kalau berkali-kali itu dilakukan, berapa ratus, berapa juta domba harus dikorbankan. Maka tahun Yobel adalah tahun rahmat Tuhan. Tuhan sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus umatnya 2000 tahun yang lalu di bukit Kalpari, di bukit Golgota, di kayu salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun Yobel adalah tahun rahmat Tuhan. Dikatakan pada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dan 800 tahun sebelum Tuhan Yesus, pas peristiwa itu dinyatakan bahwa genaplah nats ini, kata Tuhan Yesus. Bapak sekalian, kita tahu bagaimana tahun rahmat Tuhan ini menjadi suatu berkat bagi banyak bangsa. Bukan bangsa Yahudi saja, bangsa pilihan, tetapi seluruh bangsa, karena semua bangsa akan diberkati. Filipus, kalau kita baca dalam kitab para rasul, bagaimana dia bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia dan seorang bendahara dari raja yang menanyakan tentang Yesus. Filipus cepat mengambil inisiatif yang diberkati oleh Roh Tuhan untuk menjelaskan kepada sida-sida dari Ethiopia itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena dialah yang menebus umatnya. Dan sida-sida itu menyelamatkan, dia kembali ke Ethiopia menjadi penginjil yang besar. Sama juga seorang wanita Samaria. Seorang wanita Samaria ketika Tuhan haus, ada situ kolam, satu tempat untuk peminuman air yang boleh dikatakan itu adalah buatan dari nenek moyang mereka, yaitu Yakub. Wanita Samaria ini selalu mengambil air di situ, dan Tuhan Yesus tidak ada gayung, tapi wanita datang membawa gayung. Tetapi ketika dia mau ngambil gayung, Tuhan Yesus berkata, berikanlah minum kepadaku. Terus wanita itu berkata, bukankah orang Yahudi tidak pernah bergaul dengan orang Samaria? Tuhan Yesus tahu. Tetapi kata Tuhan Yesus, kalau kau meminum dari air daripada yang kuberi, maka engkau tidak akan haus lagi. Tetapi wanita itu agak heran dan bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu kalau dia mempunyai seorang teman tidur, bukan seorang suaminya, tetapi laki-laki yang selalu hidup sampai 7. Wanita itu heran karena Tuhan tahu kalau wanita itu yang mengaku punya suami tapi tidak pernah memiliki suami. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, jika engkau minum air dari gunung ini, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum dariku, maka engkau tidak akan haus lagi. Yaitu air kehidupan, yaitu adalah Roh Kudus. Yesaya berkata, Yehezkiel, Bapak Ibu sekalian, dia melihat penglihatan ketika dia melangkah di air sungai yang besar, 1000 hasta luasnya. Dia mulai tenggelam kakinya. Ketika dia mulai lagi masuk ke dalam, dia mulai lagi sampai ke lututnya, dan akhirnya dia masuk ke sungai itu dan dia bisa berenang. Itulah sungai kehidupan. Kita harus berenang di roh penghibur, Roh Kudus, supaya kita apa? Supaya kita melangkah dalam kuasa dan anugerahnya, dan kita akan diberkati dengan penuh berkelimpahan. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun Yobel, tahun pembebasan bagi orang-orang. Bapak sekalian, kita buka dalam kitab Yesaya 61 ayat 61, dikatakan begini, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pasta ganti kain kabung. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Sebab mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaan mereka, tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan. Keselamatan datang dan orang-orang menyebut mereka orang-orang tebusan Tuhan. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan, tahun yang ditebus oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghapus dosa kita dengan amal yang begitu banyak, dengan berbuat baik yang begitu banyak. Tidak bisa. Karena kecenderungan manusia adalah selalu berbuat dosa lagi dan akan melakukan kesalahan. Sebab itu dikatakan hanya Tuhan sendiri yang bisa menghapus dosa kita. Pemazmur mengatakan berbagai orang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya. Lagu ada mengatakan, sejauh timur dari barat
Dia akan melupakan segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu sekalian, tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan bagi tawanan. Kita ditawan, dibelenggu oleh maut karena dosa-dosa kita, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi Tuhan datang, dia mengalahkan maut dan menghancurkan rantai-rantai itu, dan bebaskan tawanan untuk tidak masuk dalam neraka yang dikatakan hukuman yang kekal itu, melainkan pindah kepada hidup yang kekal bersama Yesus Kristus Tuhan, dan bersama-sama dengan Bapa di surgawi bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan telah menebus kita. Hanya Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Tidak mungkin manusia menebus, melakukan tindakan-tindakan yang bisa menebus dosanya. Tidak akan mungkin. Karena apa? Karena tubuh dan darah ini akan kembali ke tanah, tetapi jiwa dan roh kembali ke surga. Namun ketika di surga, Alkitab mengatakan dalam sekejap kita diubah tubuh kita yang baru, yaitu tubuh Kristus yang ada pada kita. Sebab itu Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita setiap kali dalam perjamuan kudus, dikatakan, inilah roti yang kuberikan kepadamu, perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan daku. Dan kita memecah-mecahkan, kita memakannya. Itulah tubuh Kristus yang ada dalam tubuh kita. Dan kemudian dia mengangkat cawan, dan kemudian dikatakan, perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku, dan kita meminumnya. Itulah tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan bagi tawanan. Ketika kita mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan kita mau bersekutu dengan dia, dan kita bertobat, maka kita menikmati tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, menjadi suatu imamat rajani, bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah sendiri. Pertama dikatakan tahun Yobel adalah tahun rahmat Tuhan. Dan dikatakan juga ayat yang 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun-tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk membuka selubung tirai kita, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Selama waktu manusia jatuh di Taman Eden, manusia itu pertama memiliki tubuh rohani yang sangat indah, ditutupi dengan selubung begitu yang indah. Tapi ketika manusia itu makan buah dan jatuh, maka dia terbuka selubungnya. Dia melihat bahwa dirinya kotor, alias telanjang. Lalu dia manusia berusaha sendiri untuk menutupinya. Dan ketika Tuhan melangkah di Taman Eden itu, dikatakan Kejadian 3, Adam, di manakah engkau? Akhirnya Adam bersembunyi dan berkata kepada Tuhan bahwa dia telah makan buah yang dilarang tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu. Maka Tuhan, ada konsekuensi. Kalau melanggar apa yang Tuhan firmankan, akan ada konsekuensi. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Dengan susah payah dia hidup. Itulah kejadian mula-mula manusia dan imbas sampai sekarang. Tetapi Yesus adalah Adam yang kedua. Dialah yang menyelamatkan, dialah yang menutupi kita dengan darahnya, dialah yang menyelimuti kita dengan dagingnya, dialah yang menyelimuti kita dengan rohnya yang kudus. Makanya ini adalah tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan. Ketika kita minta pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni. Seorang John Newton adalah seorang yang jahat sekali, Bapak Ibu sekalian. Dia pada hidupnya selalu menjual budak. Hidup di Amerika dia hanya menjual budak, bahkan tidak tanggung-tanggung dia akan melakukan kekejian, memberi pukulan atau membunuh budak-budak itu untuk dijual belikan. Tetapi ketika dia bertobat, dia mengaku bahwa Yesus Tuhan, maka dia menciptakan lagu yang tetap abadi, yaitu Amazing Grace. Bapak tahu sendiri lakukan Amazing Grace, how sweet the sound. Itulah ciptaan dia, John Newton, seorang yang jahat dan kembali mengenal Tuhan. Begitu juga Bapak sekalian, kita tahu bagaimana Paulus, sebelumnya adalah namanya Saulus. Saulus adalah seorang pembunuh yang melarang orang beribadah kepada Tuhan Yesus, dan dia berani menghukum dengan luar biasa karena dia dapat surat kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan
tindakan-tindakan yang masif. Namun apa yang terjadi ketika dia bertobat dan ketemu dengan Tuhan? Dia berubah. Hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus. Dia menjadi Paulus yang memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem sampai ke Efesus, ke Asia Kecil. Bahkan kita menikmati sampai sekarang seluruh dunia tentang bagaimana Injil itu. Memang pada sahabat sebelum Paulus, Injil itu hanya 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena Injil itu adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Itulah Injil. Barnabas dalam kitab Para Rasul adalah mentor dari Paulus. Ketika dia pelayanan di Efesus, mereka melayan dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi ketika pelayanan ke tempat lain, pisahlah. Barnabas mengajak Timotius, sedangkan Paulus mengajak Silas untuk penginjilan keluar. Tetapi menurut cerita legendanya, Barnabas mati sebagai mentor, dia karena rasul. Belum ada kata-kata dia menulis kitab Barnabas. Barnabas tidak ada menulis kitab, tetapi orang Yahudi itu memasukkannya. Sebab para rasul yang menulis kitab adalah Yohanes dan Petrus. Para rasul menulis itu selalu melihat fakta waktu Tuhan Yesus hidup dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu menjadi firman. Karena para rasul itu dikuasai oleh roh Tuhan dan hikmat, sedangkan mereka adalah orang-orang yang tidak semuanya terpelajar, tidak berpendidikan, tetapi Tuhan memilih mereka, orang nelayan yang diubahkan. Itulah Tuhan katakan tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Injil juga memberitakan kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa perjalanan Tuhan Yesus tidak lain memberitakan Injil dari kerajaan surga, bahwa kita akan diselamatkan. Dikatakan dalam kitab Matius, berbahagialah orang miskin, karena mereka akan memiliki kekayaan. Berbahagialah orang yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak dia. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan memiliki dunia. Diajarkan bagaimana kita menikmati tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun Yobel, yang dikata Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini, nats ini digenapi, karena dialah yang diurapi. Banyak sekali peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia mengampuni segala dosa. Seorang wanita yang begitu dosanya besar, dia datang kepada Tuhan dan dia mengoleskan dengan minyak narwastu, dan Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Bahkan ketika diuji orang-orang Farisi, dia membawa orang yang berdosa, seorang wanita ditaruh kepada Tuhan Yesus, dan dia berkata, Tuhan, hukum Musa mengatakan jika seorang yang ketahuan sedang melakukan perzinahan, maka harus direjam dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, karena dia Tuhan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, kalian yang pertama melemparkan batu. Tetapi semua hati mereka itu dibuka oleh Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang berdosa, dan tidak ada satupun orang yang melempar wanita itu. Bahkan wanita itu, mereka pun pada bubar, dan wanita itu menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata, dosamu telah diampuni, jangan berbuat lagi. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah, Amat, Pengampun. Dia juga yang menghidupkan orang mati, seperti di Naim, seorang wanita janda mempunyai seorang wanita janda yang punya anak seorang tunggal mati, dihidupkan di kota Naim. Lebih lagi ketika dia menghidupkan seorang yang bernama Lazarus, di mana Maria dan Marta adalah sahabat Tuhan. Lazarus dihidupkan, sudah 4 hari mati di kuburan, disuruh bangkit. Dia juga menciptakan, dialah Tuhan yang menciptakan. Ketika orang buta, dia godok dengan tanah itu, tanah digodok-godok, kemudian dibentuk, ditaruh ke lubang mata, dan mata itu muncul. Dialah pencipta juga. Dialah Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah hati, Maha Pengampun. Karena dia adalah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia adalah Raja di atas segala Raja. Bapak sekalian, inilah tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan, tahun kita memperoleh berkat-berkat Tuhan. Sebab itu kita harus merubah mindset kita, pemikiran kita,
bahwa kita masih dibutakan, masih dalam pemikiran, kita tidak akan sembuh, kita masih masalah-masalah. Inilah mindset kita rubah, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa, ada mukjizat. Dan kitab Keluaran 13 mengatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Bapak sekalian, marilah kita datang kepada Dia. Kita sujud kepada Dia di tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan. Tahun pembebasan bagi orang-orang buta, tahun pembebasan untuk pikiran-pikiran kita yang dibutakan akan dunia ini. Bahwa hidup kita hanya sementara. Kita harus melihat kehidupan kita yang akan datang akan bersama dengan Dia. Dan untuk selama-lamanya di rumah Bapa, yaitu surga. Surga adalah rumah Bapa, karena Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Jadi kita satu atap dengan Tuhan. Dan sekembalinya pun juga akan ke dunia ini yang kedua kali. Dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Dia sebagai Tuhan, dan tidak ada yang sanggup manusia melihat Dia, karena akan mati. Musa ketika menghadap Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan berkata apa? Musa, tanggalkan kain kusutmu, karena tempat yang kau pijak kudus. Dan terlebih daripada itu, ketika Musa ingin sekali melihat Tuhan, Tuhan menutupi muka Musa dengan bukit-bukit, karena begitu kudus sucinya. Sebab jika kita sembrono seperti di bait suci yang dilakukan oleh orang-orang yang coba-coba mengangkat tabut perjanjian, mati mereka. Imam juga begitu. Kalau imamnya sembarangan datang ke dalam ruang bait suci, mati. Apalagi kita menghadap Tuhan. Yang kedua kali Tuhan akan datang dengan kemuliaannya, dengan malaikatnya, dengan orang-orang kudus. Sebab itu, sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. Masih diberi kesempatan bagi kita untuk pengampunan, untuk berdoa, untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepada Dia, supaya kita kekal bersama-sama dengan Dia, dan menerima darah dan tubuhnya, dan menerima rohnya yang kudus, supaya kita tenggelam di dalam roh yang kudus. Di bawahnya kita kepada jalan yang benar, dan semakin hari semakin memperoleh kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, bahwa inilah tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan yang telah digenapi 2000 tahun yang lalu, dan telah dibacakan 800 tahun sebelum 2000 tahun. Tuhan Yesus mengatakan, nah ini telah digenapi. Amin. Bapak sekalian, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Begitu juga kalau ada yang sakit, beban, masalah, pergumulan hidup, bawalah kepada Dia. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Kita berdoa, dua orang saat dibesar kasih doa itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa inilah tahun rahmat Tuhan, bahwa Engkau telah membebaskan kami 2000 tahun yang lalu, bahwa Engkau telah membukakan tirai pikiran hati kami dan jiwa kami, bahwa kuasa Tuhan tetap nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan tanda-tanda mujizat akan menyertai kami. Yang sakit hari ini disembuhkan, sakit kanker, leper, sakit tumor, semua disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus tetap sama, bahwa Dialah Tuhan, tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan segala pergumulan beban, masalah beban, berkepicikan hidup, pergumulan lain, beban rumah tangga, dibukakan jalan, kelepasan, damai, sejahtera, anugerah Tuhan menyertai. Biarlah tahun rahmat Tuhan menyertai kami. Tahun Yobel menyelubungi berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati juga gereja-gereja Muslim Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan Niaga sampai Rote. Biarlah Kau berkati program ibadah umum remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian present worship, kebaktian kebangunan rohani, kebaktian keluarga, kebaktian onset, online, dan semua ibadah-ibadah. Biar menjadi dupa yang harum di hadarat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan, pada akhirnya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia ini, mulai dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, lurah, kepada desa, beri hikmat, marifat, dan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka cakap dalam mengemban tugas negara, dan Indonesia diberkati. Salam Indonesia dengan damai sejahtera. Dan kami juga berdoa untuk pada akhirnya Tuhan, untuk firman-Mu yang berkata, Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, bahwa setiap lutut berdosa beridah mengaku bahwa Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.